Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Gede. Pagi Pak Gede. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi di sini ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan perkembangan anak di kelas 3. Kelas 3. Kembali saya sendiri ucapkan terima kasih kepada Pak Ketut telah meluangkan waktu juga duduk bersama. Mungkin ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan, Bapak bagi kepada saya terkait dengan keberatan siswa di kelas. Silakan paparkan Pak Ketut. Silakan berbagi dalam kesempatan ini. Jadi ada yang mau saya sampaikan terkait dengan perkembangan dan juga sedikit kendala yang saya hadapi di kelas 3. Jadi dari total jumlah siswa 25 orang di kelas saya, ada 3 siswa yang mungkin mengalami sedikit kendala atau agak terlambat dalam hal membaca. Jadi itu adalah permasalahan saya yang mungkin saya hadapi setiap hari, karena di mana anak didik saya itu ketika mereka belum begitu bagus dalam hal membaca, jadi penyampaian materi yang saya berikan nanti agak susah sampai. Jadi ketika saya memberikan penyampaian materi yang terlalu cepat atau bagaimana, itu akan susah diserap oleh 3 siswa ini. Sedangkan ketika kita lebih mengutamakan siswa yang belum begitu lancar membaca ini, teman-teman yang lainnya akan ketinggalan. Ya. Baik, seperti itu ceritanya. Kalau saya sendiri menyimak cerita dari Pak Ketut tadi, kalau tidak salah bahwasannya di kelas itu masih ada beberapa siswa yang belum mampu mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan, terutama mengimbangi teman-teman yang di kelas, seperti itu. Kalau tidak salah saya menangkap. Nah, sekarang coba kita dulu identifikasi persoalannya apa. Yang menjadi poin pertanyaan saya hari ini adalah kira-kira apa penyebabnya sehingga 3 anak-anak ini belum mampu mengikuti pembelajaran dengan baik dan belum mampu mengimbangi teman-teman yang lainnya. Kira-kira Bapak bisa nggak menganalisa atau menggali latar belakangnya seperti apa, persoalannya seperti apa yang menyebabkan anak-anak ini ketinggalan? Nah, bisa dibilang begitu. Bisa Bapak paparkan, silakan. Mungkin saya bisa ambil dari beberapa faktor yang bisa amati. Salah satunya adalah faktor lingkungan, kemudian faktor karakter siswa. Jadi di sini yang pertama lingkungan. Kenapa saya memandang dari segi lingkungan? Karena di lingkungan keluarga, maksudnya dalam keluarga salah satu anak ini, orang tuanya terlalu sibuk dalam hal pekerjaan. Jadi saya kira untuk pembelajaran di sekolah tidak cukup ketika tidak diimbangi juga dengan pendampingan di rumah juga. Jadi salah satu siswa ini mungkin kadang-kadang tidak setiap hari bertemu dengan orang tuanya, karena orang tuanya kerja berangkat pagi kemudian pulang malam. Pagi tidak ketemu, mungkin malam anak sudah istirahat baru orang tuanya tiba di rumah. Nah, itu salah satu permasalahan yang saya bisa lihat di lingkungan anak di luar sekolah. Kemudian dari faktor tersebut maka akan berpengaruh ke karakter anak. Nah, karakter anak ini akan menjadi susah untuk menerima menerima pembelajaran yang saya berikan, karena siswa ini terlalu
ketika di rumah itu anak itu lebih mengutamakan bermain. Jadi tingkat belajar di rumah itu sangat sedikit seperti itu. Tiang juga sudah mencari tahu sama keluarga anak tersebut atau ibu dan ayahnya juga sudah pernah Tiang lakukan pendekatan, tetapi memang seperti itu adanya. Baik, kalau tidak salah saya menyimpulkan dari apa yang Bapak paparkan tadi bahwasanya faktor utamanya adalah lingkungan seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, selanjutnya lagi sedikit terkait dengan kendala atau faktor yang mengakibatkan anak ini ketinggalan. Kira-kira Bapak selaku wali itu bagaimana rencana ke depannya untuk meningkatkan kembali motivasi anak untuk belajar, mengingat bahwa lingkungannya memang seperti itu adanya, seperti yang Bapak paparkan. Mungkin Bapak punya ide sendiri, terutama untuk di lingkungan sekolah. Bisa Bapak paparkan sedikit saja. Jadi mungkin ide yang saya rencanakan, yang mungkin akan saya lakukan nanti kepada anak ini, saya akan melakukan tindakan pendekatan terlebih dahulu, kemudian nanti kita adakan evaluasi lagi, jadi di mana kira-kira kelemahan anak tersebut. Kemudian setelah memang betul-betul di mana misalnya kekurangan anak tersebut, rencana Tiang akan melakukan pembelajaran khusus. Nah, jadi pembelajaran khusus dalam artian anak ini akan diberikan bimbingan secara khusus, mungkin terpisah atau mungkin kita buatkan kelompok yang dimana anak yang memiliki kemampuan kurang daripada temannya, mungkin kita berikan pembelajaran yang lebih tidak terlalu berat, jadi kita berikan yang ringan dulu untuk mereka. Nah, kemudian beberapa kali mungkin kita akan ajak ke perpustakaan untuk melakukan kegiatan membaca dan untuk mengeja huruf-huruf yang anak tersebut belum begitu hafal. Baik, itu ide yang sangat bagus untuk Bapak terapkan selanjutnya. Dan kira-kira rencana Bapak ini akan Bapak terapkan kapan? Dan siapa yang akan membimbing anak-anak yang Bapak bilang tadi ada bimbingan khusus, seperti ada pemisahan dari teman-temannya, kemudian diajak ke perpustakaan dan lain sebagainya. Kira-kira sekali lagi kapan akan Bapak lakukan, kemudian siapa yang akan melakukannya? Apa Bapak sendiri atau minta bantuan ke rekan sejawat yang ada di lingkungan Bapak seperti itu? Mungkin rencana saya akan melibatkan teman-teman juga. Jadi di mana anak-anak ini yang bisa kita katakan dalam hal membaca masih agak susah, jadi mungkin bisa saya libatkan guru yang mengajar di kelas bawah, seperti guru kelas 2 dan kelas 1. Nah, jadi dengan melibatkan guru itu, selain itu juga akan melibatkan teman-teman yang mungkin bisa membantu Tiang secara biar lebih cepat dalam hal pembelajaran tersebut. Nah, jadi nanti di mana menurut saya guru kelas rendah itu sudah barang tentu pasti akan mampu membimbing lebih baik seperti itu. Jadi intinya selain Bapak sendiri yang akan bertanggung jawab dan juga akan melibatkan teman-teman, terutama teman-teman atau rekan guru yang mengajar di kelas bawah, karena dipandang memiliki kemampuan lebih menangani anak-anak, dalam hal ini adalah kalistung ya. Nah, kemudian salah waktu tadi Bapak juga sempat menjelaskan bahwa secepatnya kan secepatnya. Nah, silakan itu Pak Tut, silakan lanjutkan, dan saya secara pribadinya mendukung penuh. Dan bila nanti ada lagi hal-hal yang ingin diskusikan kembali, saya siap duduk bareng dengan Pak Tut untuk mencari solusi. Yang pasti nanti lakukan evaluasi setelah Bapak melakukan hal ini. Setelah evaluasi selesai, nanti kita berbicara kembali seperti itu Pak Tut. Mungkin ada lagi
Mungkin ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Untuk sementara itu saja. Mungkin nanti akan kita yang sampaikan ketika setelah melakukan evaluasi. Dan mungkin terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Ide. Tiang ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Siap, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke. Ya.